Junggil yang bertanya kenapa Koryon ada di dalam mimpi buruknya, kini tak mendapatkan jawaban yang jelas, karena Koryon masih menutupi kebenarannya dari Junggil. 악몽. 그저 악몽입니다. Junwoo yang masih tidur, kini dibangunkan oleh ibu dan adiknya, sehingga dia merasa senang dan langsung memeluk sang ibu. 엄마? 수제 팀장님이랑 되는 일을. Tapi setelah disadarkan, ternyata yang diciumnya itu adalah Lim, yang sedari tadi memperhatikannya tertidur di kantor. Karena rindu dengan kondisi ibunya, Junwoo sengaja datang ke kedai sang ibu. Namun dia melihat bahwa kedainya tutup sementara waktu. Tak lama, adiknya yang bernama Choi Min keluar dari kedai dan terkejut dengan kehadiran Junwoo, karena dia terlihat seperti Ajusi yang ada di episode sebelumnya. Setelah ditanyakan, ternyata ibunya sedang sakit, sehingga harus istirahat sementara waktu. Sedangkan Choi Min kini membuka les privat untuk anak SMP, agar bisa menutupi biaya hidupnya dan juga mengambil cuti kuliah dalam beberapa waktu. Junwoo yang ingin menemui ibunya kini mengunjungi rumah sakit, namun ia teringat dengan jarak batasan yang bisa membahayakan dirinya, sehingga Junwoo tertahan di lorong ruangan. Ibu yang datang setelah menebus obat akhirnya bertemu dengan Junwoo. Junwoo langsung membuka obrolan dan bertanya mengenai kedainya yang tutup. Lalu sang ibu mengatakan harus beristirahat sebentar agar segera pulih dari sakitnya. 가게 왔다고 탕 쳤나 보다. Di kantor, Junwoo terlihat murung setelah mengetahui kondisi sang ibu yang tak baik-baik saja. Namun tiba-tiba aplikasi lampu merah menyala karena terdeteksi adanya energi negatif untuk kasusnya kali ini. Setelah dicari ke titik lokasi, Junwoo melihat Choi Min yang hampir tertabrak mobil, sehingga Koryon dan Lim pun terpaksa menggunakan kekuatannya. 괜찮아요? 네, Ternyata Choi Min hendak menyelamatkan seekor anjing yang hampir tertabrak. Dari kalung yang digunakannya, anjing ini bernama Kong. Dan karena Choi Min tak bisa membawanya pulang, dia pun menitipkan Kong pada mereka. Koryon yang mengetahui bahwa Kong adalah korban dalam kasusnya kali ini, langsung memberitahu Lim dan Jun, sehingga membuat mereka terkejut mendengarnya. 얘가 예정자거든. Walau ini termasuk kasus yang langka, namun aplikasi lampu merah memang tak memberi batasan bagi setiap korban yang akan melakukan bunuh diri, sehingga selain manusia, hewan pun bisa terdeteksi dalamnya. Sama halnya dengan manusia, hewan juga memiliki alasan kenapa ingin melakukan bunuh diri, dan kini tugas mereka untuk mencari tahu penyebabnya. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi setiap klinik hewan untuk mencari pemiliknya. 친구 이름이 콩인데 혹시 보호자 등록돼 있나요? 콩이란 이름으로 등록된 애는 콩이가 맞으실까요? Namun tak ada satupun yang terdaftar atas nama Kong. Di klinik hewan terakhir, dokternya menjelaskan jika dilihat dari kalung nama yang digunakan Kong, dia memiliki keluarga. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, Kong diketahui berumur 13 tahun. Dan dilihat dari kotoran di matanya, Kong diperkirakan ada di jalanan sekitar 3 bulan. Yang mengkhawatirkan, kini kesehatan Kong sangat buruk dan divonis tidak bisa hidup lebih lama lagi. Junwoo yang kesal karena mengira Kong telah ditelantarkan pemiliknya akibat sakit, malah direspon sebaliknya oleh Kong, seolah dia tak terima jika pemiliknya disalahkan oleh Junwoo. 아픈 강아지를 버릴 수가 있어요. 에? 속단하지 말죠. Agar bisa mempercepat pencarian, Koryon menyuruh Junwoo pergi ke Jumadeng untuk meminta file rekaman dari kehidupan Kong dan pemiliknya selama ini. 안녕하세요. 아이고. Junwoo mendapatkan filenya. Kini dia melihat kilas balik perjalanan Kong selama hidupnya. Rupanya, Kong merupakan anjing hasil rescue karena induknya mati tertabrak kendaraan. Kong tumbuh dengan baik karena dirawat dengan penuh kasih sayang. 콩이. 콩이? 넌 콩이야. Suatu hari, saat mereka pergi jalan-jalan, si anak tertabrak mobil, sehingga membuat tangannya terluka dan mendapat jahitan. Walaupun merasakan sakit, anak ini tak pernah menyalahkan Kong atas apa yang menimpanya. Malah, dia bilang bahwa ini merupakan luka kehormatan. Dari kecil hingga pemiliknya dewasa, Kong selalu ada di sampingnya. Bahkan kini,
si owner menunjukkan tato barunya untuk menutupi luka yang pernah ia dapat sewaktu kecil. Hari demi hari selalu mereka lewati bersama. 꼭 너랑 나 둘이 사는 거야. Sampai suatu hari, si owner diberitahu oleh dokter hewan bahwa Kong menderita tumor di ginjalnya dan kini telah menyebar ke organ lainnya. Dan jikapun dioperasi, dokter tak bisa menjamin kesembuhannya karena usia Kong yang sudah tua. Setelah menonton rekamannya, Junwoong menelpon Koryon dan menyimpulkan bahwa Kong memang ditelantarkan pemiliknya karena sudah tua dan sakit-sakitan. Ditambah dengan laporan Lim yang tak melihat pamflet pencarian Kong. Jadi dia juga menyimpulkan jika Kong memang dibuang. Kong yang dititipin di klinik hewan kini ditemani oleh Junwoong. Namun setiap dia memaki pemiliknya, Kong selalu merespon tak ramah. Sehingga Junwoong pun menyadari bahwa dugaannya salah. Karena sebenarnya Kong bukan ditelantarkan, melainkan kabur sendiri dari rumah. 그래, 진짜 나쁜 놈이지. Junwoong langsung menghubungi Koryon untuk mencari pemiliknya melalui grup daring agar bisa lebih cepat. Dan memang benar, setelah Lim mencarinya berdasarkan tanggal postingan, dia menemukan seseorang yang mencari Kong sejak 3 bulan yang lalu. Ternyata, pemilik Kong ini bernama Kim Suyon, yang kini sedang membuat desain anjing untuk kliennya. Sehingga itu membuatnya sedih karena mengingatkannya kembali pada Kong. 훈이 씨, 일러스트 다 돼요. 울어요? Salah satu rekannya yang mungkin bukan pencinta hewan, malah merasa jika Suyon terlalu lebay, jika harus menangis gara-gara kehilangan anjing. Sepulang kerja, Suyon menempelkan lagi pamflet Kong yang telah dirobek. Bahkan dia selalu menonton video rekaman Kong di rumah. Tak lama, Suyon mendapat pesan dari Lim yang mengatakan bahwa Kong ada bersamanya, dan Suyon pun langsung bergegas menemuinya. Saat tiba di lokasi, Suyon tak melihat keberadaan Kong, sehingga dia mengira jika Koryon dan Lim telah menipunya. 당신들은 이런 게 재밌어? Namun setelah ditunjukkan foto Kong bersama Junwoong, Suyon pun mulai tenang. Koryon dan Lim kemudian memberitahunya bahwa mereka merupakan malaikat maut yang mendeteksi keinginan Kong untuk bunuh diri. Sehingga Koryon pun bertanya alasan kenapa Kong sampai kabur dari rumah dan ingin bunuh diri. 콩이에게 남은 시간이 얼마 없다는 거 우선 믿어. Dari sinilah Suyon baru menyadari bahwa Kong kabur karena mendengar percakapannya di telepon, di mana Suyon mengatakan dia tak bisa hidup tanpa Kong. Jika Kong mati, dia juga akan ikut mati di sampingnya. 안 돼. 나 콩이 없으면 못 살아. 겹이 살아. 그땐 나도 같이 죽을 거야. 김우는 콩이 널 사랑하는 가지랑 시간을 보낼 수 있는 Singkat cerita, Junwoong pun membawa kembali Kong pada Suyon agar bisa menghabiskan waktu bersama sebelum ajal menjemputnya. 형이 잘못했어. 죽으려고 했냐고. 미안하니까요. Suyon membawa Kong ke tempat favorit mereka dari sejak kecil. Sambil mengingat kembali kenangannya bersama Kong, Suyon terus berterima kasih kepadanya karena semenjak kedatangan Kong, dia merasa hidupnya menjadi lebih bahagia. 하고. 그러니까 조금만 기다려줘. Lalu setelah selesai bercerita, Kong pun pergi untuk selamanya. 내가 네 동생 콩이. Hingga akhirnya, arwah Kong pun dijemput oleh malaikat maut khusus yang membawa arwah hewan. Beberapa hari telah berlalu, Suyon pun bisa menerima kepergian Kong dengan ikhlas. Terlebih kini dia semangat lagi dalam menjalani kehidupannya. Rekan kerja yang sebelumnya pun kini meminta maaf karena sebelumnya telah meremehkan perasaan Suyon pada Kong. 지난번에 유나 아니에요. 본가 사는 국물을 키워본 적이 없어서 이해를 못했어. Di akhir, kita melihat Lim meneteskan air mata karena melihat seorang wanita yang ada di kehidupan masa lalunya. Siapakah wanita tersebut? Cerita dibuka dengan potongan kisah masa lalu Koryon. 명예롭게 죽을 것인지. 될 것입니다. Koryon tak mengerti kenapa Junggil mirip seseorang yang ada di masa lalunya. Kini bertanya pada sang kaisar.
Namun seperti biasa, jawaban sang kaisar masih membingungkan. Di kasus kali ini, tim manajemen risiko akan menangani kasus dari dua saudara kembar yang bernama Cha Yun-jae, seorang pria, dan Cha Yun-hee, seorang perempuan. Sebelum bertindak, Koryon memperingatkan Jun-woong untuk lebih berhati-hati, karena kasus kali ini merupakan hal yang sensitif bagi Lim, di mana akan bersangkutan dengan korban kekerasan seksual. Ternyata saat Lim masih kecil, sang ibu menjadi korban pemerkosaan hingga ibunya memutuskan untuk bunuh diri. Yun-hee masih terbaring di rumah sakit, sedangkan Yun-jae hanya melihat dari luar pintu. Korban dalam video rekaman CCTV ini adalah Yun-hee, dan pelakunya hanya divonis 2 tahun penjara dan masa percobaan di sidang pertamanya. Orang tua Yun-hee mengajukan banding, jadi tugas mereka adalah untuk menurunkan tingkat energi negatif dari Yun-hee dan Yun-jae. Koryon mendatangi Yun-hee dan mengatakan bahwa kini dia merupakan jaksa yang akan menangani kasusnya. Sedangkan Jun-woong dan Lim mendatangi Yun-jae yang sedang berdemo sendirian. Jun-woong memperkenalkan dirinya sebagai reporter dari koran lokal yang ingin membantunya dalam menangani kasus sang adik. 없으니까 그만하라고. 난 더 듣고 싶은데. 난 항소 관심 없어요. 어쩌지? Kemudian, Yun-jae menceritakan kisah masa lalunya sebelum sang adik menjadi korban kekerasan. Rupanya, Yun-hee merupakan gadis yang ceria dan senang dalam menjahili kakaknya. Suatu malam, Yun-jae yang sedang minum dengan teman-temannya tak sengaja bertemu di kafe yang sama dengan Yun-hee. Saat akan pulang, Yun-hee sempat mengajak Yun-jae untuk pulang bersama karena dia merasa takut jika pulang sendirian. Namun, Yun-jae menolak dan menyuruh Yun-hee untuk pulang duluan. 집에 같이 가주면 안 돼? 가자. 아, 빨리 그냥 가. Saat berjalan dari belakang, muncul seorang pria yang mengikutinya. Di sini Yun-hee malah mengira jika pria yang merangkulnya ini adalah sang kakak. Namun setelah dilirik, si pria langsung mengancamnya dan menyuruh Yun-hee untuk mengikutinya. Sadar kondisinya dalam bahaya, akhirnya Yun-hee pun mencoba kabur dari si pria. 조용히 가봐. Namun, sayangnya Yun-hee kalah cepat, hingga berhasil dibawa oleh si pria. Keesokan harinya, Yun-jae mulai cemas karena Yun-hee belum pulang ke rumah. Lalu tiba-tiba datang sang ayah dan menamparnya, sembari mengatakan kejadian yang telah menimpa Yun-hee. 어디서 뭐 하고 있었냐고, 이 자식아! 왜 이래? Yun-hee yang trauma kejadian di malam itu, kini berteriak ketakutan. Lalu, Shin pun mundur pada saat sidang pertama. Yun-hee yang duduk sebagai saksi di persidangan, kini diberi beberapa pertanyaan. Namun setiap kejadian yang dijelaskan selalu diputarbalikkan oleh si pengacara tersangka. Sehingga hukuman yang diberikan terbilang ringan, hanya dengan 2 tahun penjara. 인줄 알았어요. 이긴다고 협박해서 따라갈 수밖에 없어. 적으로 저항하지 않았죠. 그만큼 소리를 질렀다면 누구라도 고인의 행위에 동의한 거 아닙니까? Alasannya sangat klasik, yaitu karena si tersangka tidak merencanakannya. Usianya masih muda, dan karena dia merupakan mahasiswa kedokteran baik yang memiliki masa depan yang cerah. Nah, dari itulah hukumannya makin dikurangi, karena si pelaku dibela dengan berbagai cara. Yun-jae merasa tidak adil dengan kehidupan yang dijalani oleh tersangka, karena dia masih bebas berkeliaran dan menjalani kehidupan yang normal. PC방도 가고. Sedangkan adiknya yang menjadi korban, kini harus hidup dalam rasa trauma yang mendalam. 받게 할 거예요. Di rumah sakit, Koryon terus menasehati Yun-hee agar bisa lebih kuat untuk melewati semua ini. Karena kejadian yang menimpanya bukan atas salah Yun-hee. 내가 죽는 게 나아. 이만하면 꽤 버틴 거니까. 사면이 아니야. 네 잘못 아니야. 그 아픈 시간 속에 Yun-hee yang marah ke Yun-jae karena tak setuju untuk mengikuti naik banding. Kini dia datang ke rumahnya sambil marah-marah. 팔은 또 왜? 동생이 성폭행 피해자라고 동네방네 자랑하고 싶어. 아니, 넌 그놈보다 더 나. 차라리 나같이 죽어! Koryon yang mengetahui Yun-hee pergi dari rumah sakit, langsung mendatangi apartemennya. 얘도 없어요. 어디 있는 거야?
뭐 하는 거야? Tapi tak lama lampu merah berbunyi memperlihatkan kondisi Yoonjae yang makin berbahaya, sehingga Lim dan Junwoong pun pergi mencarinya. 윤재 찾아. 여기 내가 해결할게. Koryon yang terus menasehati Yoonhee bahwa bunuh diri bukan solusi tepat dalam mengakhiri masalah. Koryon memberitahunya bahwa akhir dari bunuh diri hanya akan membuat rasa penyesalan semakin dalam, sehingga perlahan Yoonhee pun mulai sadar dengan perkataannya. 죽겠다는 마음으로 손목을 그으며 상처를 따라 흐르고 그게 죄인 같았거든. 가해자야. 가해자가 아니라. Lim yang berhasil menemukan rumah si tersangka kini langsung memukulinya. 진짜 웃기네 이거. 낄낄거리면서 아무렇지도 않겠어. 때문이면 가서 잘못했다고 해. Sayangnya Junwoo keburu datang disusul dengan Koryon yang langsung menghentikannya. Yoonhee yang setuju untuk naik banding kini mengikuti persidangan dengan Koryon yang menjadi jaksa penuntutnya. Dari setiap penjelasan yang Koryon berikan, akhirnya dia meminta hakim untuk memberikan hukuman terberat pada si tersangka. Karena setiap pelaku kejahatan wajib diadili sebagai penjahat. 어떤 이유로도 범죄가 정신들의 자식이 당했어도 성폭행은 혼의 살인입니다. 진짜 피고인 탕남이르게 Singkat cerita, si pria diberikan hukuman 10 tahun penjara. 만 24년을 구형합니다. Lalu saat dibawa menuju penjara, bis mereka dihentikan oleh Junggil yang akan mencabut nyawanya. 1997년 9월 27일 그 생을 거두어드린다. 너 죽어. Para sipir yang keluar dari mobil akhirnya tak kembali karena bisnya kini habis dilalap api. Sebagai balasan dari setiap kejahatan yang pernah dilakukannya. 좋겠지. 너 같은 인간은 그렇게 죽겠고. 두도관! 문 열어줘! 살려주세요. 마치 하나하나 지옥불에 휩싸이게 될 거야. Di akhir film kita akhirnya tahu jika wanita yang Lim ingat di part 9 itu adalah ibunya. Lalu pada suatu malam, sang ibu yang disayanginya itu malah tergantung di dalam rumahnya.